Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalallahu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bapak Ibu, orang tua kami, pengurus masjid, kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama sekali kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, karena kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu syarat otot-otot wajah kita ini akan semakin cerah dan tegang. Jadi kalau banyak orang-orang yang mengucapkan alhamdulillah, insyaallah wajahnya awet muda. Jadi kalau ibu mau awet muda, tak perlu banyak-banyak beli skincare. Lapangkan hati, tenangkan pikiran, lisan mengucap alhamdulillah. Karena kalau kita mengucap alhamdulillah itu terbuka. Tidak ada orang yang mengucapkan alhamdulillah mukanya berkerut, jarang dong. Coba ibu alhamdulillah. Apalagi kalau diikuti dengan sebuah senyumnya sedikit. Ya Pak, itu nikmat, itu sebuah penelitian Pak. Alhamdulillah. Dan insya Allah kehidupan akan menjadi lapang karena kita hanya memuji Allah. Hari ini bagus pun kita, kalau ada orang yang memuji, ingat pujian itu hanyalah pujian yang semu. Sebaik apapun kita Pak, menjadi apa, pejabat, menjadi apa, kalau ketika kita sukses, orang memuji, dipujinya hanya ketika sukses. Tergelincir saja sedikit, habis semuanya tuh. Itulah kalau berharap pujian manusia. Tapi hakikat dari sebuah pujian hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, yang kita baca setiap kali kita sholat. Walaupun hari ini tanggal 28 ya Pak ya. Kalau dulu kan orang-orang bapak kita yang dulu sepron kan 28 itu kan masa-masa nikmat itu Pak ya. Masa-masa senyum. Kadang-kadang ibu-ibu ini itu pula senyumnya dalam sebulan cuma 2 kali. Pertama di akhir bulan menjelang awal bulan, kemudian di awal bulannya. Nah, kemudian senyum berubah. Kenapa? Karena di bulan tua. Tapi bagi hamba Allah tidak ada istilah bulan tua dan bulan muda. Karena kita yakin Allah lah yang memberi rezeki kita. Tidak hanya kita, tetapi bahkan seluruh makhluk yang melata. Ibu-ibu kemarin puasa keberapa?
kelima, keenam. Hari ini, kemarin apa yang terbaik yang ibu-ibu masukkan dalam agenda hari kemarin? Pasti ada kan? Tetapi sebenarnya di antara yang terbaik ketika bangun subuh kemudian sampai waktu maghrib kita masih bisa menikmati berbuka. Alhamdulillah. Tergantung mau bukanya pakai apa. Tapi sebenarnya adalah ketika kita membukakan diri setelah kita berpuasa. Di samping kita bersyukur, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa yang kita kejar dalam kehidupan ini tidak lain tidak bukan kita berharap bahwa kita berupaya menjadi umat Rasulullah yang akan istiqomah dalam menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya. Subuh hari ini kita akan mengkaji tentang dua hadis yang mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk bagi saya yang menyampaikan, tapi juga insya Allah untuk kita semua. Hadis yang pertama, ada 4 nasihat, 4 pelajaran yang disampaikan kepada Nabi kepada kita melalui hadis Sahih Muslim. Kita akan mulai. Apa kata Nabi? Iza amsayna fala tantaziris sobah, wa iza asbahta fala tantaziril masya, wa khus min sihatika limaradik, wa min hayatika limautik. Kandungan hadis ini ada 4. Kita akan coba satu persatu dan mudah-mudahan kita bisa bawa pulang. Jadi kalau kita ngaji sampai 40 menit, 50 menit nggak ada yang dibawa pulang, sayang. Karena 1 menit, jangankan 1 menit, 1 detik dari umur kita itu akan kita pertanggungjawabkan di mata Allah. 1 butir nasi pun yang kita makan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu pun akan diminta pertanggungjawaban. Itulah hidup di dunia. Summalatus alunna yaw maizin anin naim. Jadi tidak ada hidup ini yang sia-sia bagi hamba Allah yang menyadari bahwa hidup ini adalah hidup yang bermakna. Pesan yang pertama, kata Nabi, iza amsaita, kalau engkau berada di waktu sore, di waktu siang atau di waktu sore, fala tantaziril masa, maksudnya fala tantazir sobah. Kalau engkau masih hidup di waktu sore, engkau masih dititipkan nyawa ketika waktu sore, engkau masih makan bisa di waktu sore, engkau masih bisa berjalan di waktu sore, engkau masih bisa beraktivitas di waktu sore, maka gunakan waktu yang diberikan oleh Allah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan engkau menunggu datangnya waktu subuh besok. Karena belum tentu waktu subuh besok itu Allah masih menitipkan semua nikmatnya kepada kita. Maka pesan Nabi yang pertama, andaikan engkau masih sehat waktu sore ini, engkau masih diberikan nikmat banyak, gunakan nikmat sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu yang berjalan
Dan semua waktu yang berjalan yang bermanfaat tidak lain semuanya kita gunakan untuk lita'abbud ilallah. Begitu banyak orang yang ketika dia masih bisa makan nikmat di waktu sore, sorenya masih makan, sorenya masih ke masjid, sorenya masih beraktivitas, bahkan sorenya masih bisa untuk melaksanakan aktivitas berat seperti olahraga. Tetapi ketika datangnya waktu subuh, ketika Allah berkehendak, iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun, ketika Allah berkehendak, maka ketika subuh belum tentu dia bisa menikmati aktivitas yang dia kerjakan di waktu sore kemarin. Hadis ini sebenarnya luar biasa. Fokus pada peringatannya sebenarnya untuk kita berhati-hati saja. Maka sebenarnya perjalanan hidup kita ini, Bapak dan Ibu, ayah bunda yang saya hormati, itu tidak terlepas dari sebenarnya Pak, panjang pun umur kita, banyak pun aktivitas kita, sebenarnya tidak terlepas dari 5 waktu. Maka nanti kita akan gabungkan kepada hadis yang kedua, karena ada kaitannya juga. Seperti apa kita bisa menjaga 5 waktu? Karena kita ingin mendapatkan penghormatan dan kemuliaan di mata Allah. Nanti kita gabungkan kalau masih ada waktu. Yang kedua, wa iza asbahta fala tantaziril masa. Andaikan wahai umatku, wahai hamba Allah, ketika engkau masih bisa beraktivitas, engkau masih bisa menikmati hidup ini dan bertemu dengan subuh. Alhamdulillah kita kan bertemu dengan subuh, Bu, ya. Pertama tadi kita bangun waktu menjelang sahur, apa yang kita lakukan? Pertama kita lakukan alhamdulillah, kita bisa ke dapur, kita masih bisa buat kopi, kita masih bisa menyiapkan sahur, dan kita berharap bahwa sahur ini adalah menjadi sahur yang paling berkah dalam hidup kita. Dan ketika Allah masih bisa berikan kesempatan kepada kita, subuh kita masih bertemu, subuh kita masih sehat, dalam segala aktivitas kebaikan, jangan kita menunggu datangnya waktu sore. Lakukan hal yang terbaik ketika kita masih bisa melaksanakannya. Dan salah satu aktivitas yang terbaik, nanti kita hubungkan juga dengan hadis yang kedua. Salah satu aktivitas yang terbaik, bahwa subuh hari ini setelah sahur tadi kita sudah buka dengan sholat berjamaah di masjid. Karena nanti juga di hadis yang kedua, di antara 3 kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya, nanti kita bahas juga seorang hamba yang banyak hitungan langkahnya untuk menuju masjid. Tapi tidak hanya habis begitu saja, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, alhamdulillah kalau kita semua subhanallah, setiap malam, siang kita selalu disuguhkan pengajian. Tapi sebenarnya hakikat daripada sebuah kajian itu, bagaimana ilmu bertambah, amal semakin baik, dan sifat tawaduk kita semakin lengket. Semakin banyak ilmu, bukan kita semakin mencongah, tapi kita yakin kan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Satu ilmu pun yang Allah titipkan kepada kita, sebenarnya itu bukan ilmu kita, tapi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allah lah yang menitipkan ilmu itu kepada kita.
Jadi kalau ada bapak ini yang ahli apa saja, ahli elektronik, ahli kimia, ahli fisika, ahli biologi, apa saja ilmunya, ketika kita sadar bahwa ilmu yang kita dapat adalah titipan Allah, insya Allah ilmu itu membawa kita semakin tawadu. Aktivitas subuh sudah kita jalankan. Selesai ini kita mau apa? Hidup ini perlu direncanakan. Kenapa? Hidup cuma berjalan satu kali, tak akan ada hidup dua kali. Barang siapa yang ingin hidupnya bermakna, maka rencanakanlah hidupnya dengan sebaik-baiknya. Rencanakan hari dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita sudah rencanakan pun belum tentu bisa baik, apalagi kalau tidak direncanakan. Dalam sebuah program manajemennya, kira-kira Bapak Ibu, mana yang bagus, sesuatu yang direncanakan dengan sesuatu yang tidak rencanakan? Logikanya adalah akan baik sesuatu yang direncanakan dibandingkan dengan yang tidak direncanakan. Betul enggak, Bu? Ibu sudah punya rencana enggak untuk berbuka nanti mau masak apa? Sudah enggak? Karena ibu-ibu ini cuma dalam puasa nih Pak, dua pikirannya Pak. Ketika dia sedang masak untuk berbuka, ini sedang masak untuk berbuka nih ya. Kuali disiapkan, mangkok disiapkan, ini siapkan, baru masak untuk perbukaan, tetapi di kepalanya sudah memikirkan, sudah merencanakan apa yang akan dimasak untuk sahur. Ya enggak? Ya enggak? Jujur aja lah. Padahal ini mau mempersiapkan untuk berbuka baru, tapi ibu-ibu sudah merencanakan apa setelah berbuka nanti, apa yang akan disuguhkan, apa yang akan dimasak untuk sahur, padahal baru berbuka. Jangan sepele Pak. Apalah itu Ustaz, paling ibu-ibu kan santai aja tuh, hanya mempersiapkan berbukaan. Tapi sebenarnya di kepala ibu tuh berpikir bagaimana merencanakan perbukaan nanti itu lebih bisa nikmat. Dan itu direncanakan tidak hanya jam 4 sore, tapi sudah direncanakan jam 6. Ya enggak? Ibu-ibu pulang dari masjid nih, apa rencananya? Kakadai. Berbuka jam berapa? Jam 6 lewat 20. Tapi nanti ibu ke kedai jam 8. Planningnya, perencanaannya untuk, maka baiknya ketika kita berada di waktu pagi ini, di hari ini, umur dan hidup yang direncanakan insya Allah akan lebih baik. Maka kata Nabi, ketika kita bertemu dengan subuh ini, iza asbahta fala tantaziril masya. Ketika engkau masih bertemu dengan subuh, rencanakan dengan baik, program dengan baik, ibadahnya maksimalkan. Jangan engkau menunggu waktu nanti datangnya sore, karena sore nanti itu belum tentu milikmu. Paham Bu? Berapa baru? 2. Yang ketiga, wa khus min sihatika limaradik. Yang ketiga, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Ketika ditanya ibu-ibu sehat dan ibu menjawab, bapak ditanya, bapak sehat? Alhamdulillah. Ketika bapak ditanya bapak sehat dan bapak menjawab alhamdulillah sehat, insya Allah sehat. Apalagi jawaban semangat, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah sehat.
Tetapi ketika ditanya, bagaimana kabar Mbak, Bu? Ndeh, kolahan dari kepatang sakit iko di kepala tu sakit. Maka masuk ke ambang bawah sadar, sakit. Sebenarnya kita tidak sakit, Pak, tapi karena sudah tersugesti dengan jawaban, ndeh, ndak lemak badan, sakit. Padahal sehat, akhirnya menjadi sakit. Karena itu menjadi pertama sudah menjadi mindset. Kalau pikiran awak tu sehat, insya Allah sehat. Tapi kalau pikiran awak tu ditanya apa kabar, maka hati-hati, Bu. Kalau saya setiap pagi menerima WA yang paling tidak enak diterima itu adalah ketika menerima WA dari teman-teman. Kalau gurunya ada 45, berarti kan minimal kan nanti kalau ada yang berhalangan pasti sebelum jam 7 sudah menerima WA. Apa WA-nya? Assalamualaikum warahmatullah. Afwan Ustadz, hari ini ana tidak masuk karena kurang enak badan. Apa itu bahasanya, Pak, kurang enak badan? Sebenarnya dalam bahasa analisisnya saya bilang kalau kurang enak badan itu belum tentu dikatakan sakit. Dan bisa semua kita bisa mengatakan kurang enak badan. Pak Khairul, apa kabar? Kurang enak badan. Belum tentu sakit kan? Tapi ketika kita menyatakan insya Allah kurang enak badan ini Allah akan berikan keberkahan hari ini, insya Allah sehat, maka niatkan bismillah sehat. Saya punya pengalaman, Pak. Kemarin dapat tugas untuk ke Kuala Lumpur ke Malaysia 4 hari 5, lebih kurang 4 hari lah. Jadi baru naik bus saja berangkat di sini jam 5 subuh karena kita naik ferry. Kalau biasanya kan kita punya mindset kalau naik pesawat biasanya kan sudah punya, belum naik pesawat ya sudah nervous, Pak, kan? Biasanya kan bagi orang yang nervous kan. Nah, ini kita belum pernah naik kapal, naik ferry dari Dumai ke Melaka. Di kepala kita tuh apa? Pertama, macam-macam. Orang tua ada 80 orang anaknya, beramanah, macam-macam juga. Ustaz. Nah, ketika waktu opening pagi itu kita sampaikan, semuanya kita serahkan kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahillazi la yadurruhu ma asmi syai'un fil ardh wala fis sama. Kita semuanya pasrahkan kepada Allah. Insyaallah mudahkan. Maka itu muncul mindsetnya positif. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zulkarnain tadi kan. Kalau kita berpikiran negatif, tapi benar, secara fisiknya 4 hari 4 malam itu tidak ada istirahat, sampai di hotel cuman jam 10 malam, dan itu aktivitas terus itu dari pagi sampai malam, tidak ada istirahat cuma makan. Masuk hotel jam 10, besok jam 5, jam setengah 5 sudah bangun lagi. Tapi ketika coba untuk mindsetnya kita rubah, bismillah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali engkau yang memberi, ya Allah. Jadi hari Kamis itu adalah jadwal pertemuan dengan sekolah internasional di Kuala Lumpur, Islamic International Malaysian School. Jadi kalau apa yang pernah ke Kuala Lumpur, jam 8 sudah diagendakan, tapi jam 9 malam kambuh. Ini pengalaman nih, kambuh semuanya udah terbaring di kamar, udah masuk kamar hotel udah jam berapa. Tapi syukur kan, kita kan perlu antisipasi. Apa bilang, bawalah bekal-bekal, di samping bekal tawakal tunya tetap juga, tapi bener bawa vitamin, bawa ini. Apa kata teman sebelah, Ustaz gimana? Saya udah jam 9:30 nih, saya istirahat dulu, dokter kapar. Kita belum menjamak sholat ini, tadi belum sempat.
berbaring 15 menit. Tapi benar, ketika kita merubah mindsetnya, besok mesti bertemu dengan banyak besok, karena dengan direkturnya bertemu, dengan ini bertemu, dan nggak mungkin kan kalau hanya diwakili oleh guru, saya mesti hadir. Tapi ketika semangat, tak mungkin dong gurunya hadir, muridnya ada, kepala sekolah nggak hadir. Tapi ketika kita rubah mindsetnya, bismillah ya Allah, engkau hamba yakin engkau akan meridhoi ketika ini berbuat baik. Tapi benar, jam 10 malam setelah minum abatus sauda, ini rahasia ya, minum abatus sauda 3, bismillah, kemudian sholat isya gabung dengan jamak takdim, jamak takhirnya maghrib, tidur. Tak mau tidur cuma 3 jam. Jam 3 awak sangko jam berapa, rupanya jam awak tidak berubah. Jam Malaysia kan beda sejam. Awak sangko adalah jam 3 siko, berarti kan rupanya jam 3 Indonesia. Awak lah tak jago. Di sana sudah jam 4. Awak sangko solat jam 5, rupanya solat jam 6:15. Lama lah bertanggang kan, masya Allah. Akhirnya pagi sarapan sedikit goyang. Tapi ketika kita yakin bahwa Allah berkehendak atas kehendaknya, ketika kita meminta kepada Allah, maka alhamdulillah, itulah nikmat Allah luar biasa. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan subuh, jangan lupa kita isi dengan sebaik-baiknya. 3 tadi kan? Yang ketiga, kalau ketiga, wa khus min sihatika limaradik. Gunakan, maksimalkan sehatmu untuk persiapan ketika mana tahu nanti engkau diberi cobaan sakit. Wa khus min sihatika limaradik. Jadi ketika ibu sehat, alhamdulillah sehat. Bapak sehat, alhamdulillah sehat. Rupanya sehat itu, Bu, Pak, sangat mahal. Mahal, Pak. Cuman terkadang begitu banyak orang-orang di antara hamba Allah yang mensia-siakan kondisi sehatnya. Karena nanti nikmat sehat itu baru terasa ketika mulai dicabut. Siapa yang dalam minggu ini ikut untuk periksa ke Awal Bros Sudirman, atau ke Eka Hospital, atau ke Awal Bros Ahmad Yani, atau ke Safira? Insya Allah nggak ada kan? Tapi kalau kita ikut antrian, apalagi kalau kita menggunakan fasilitas BPJS untuk antrian berobat, ada enggak yang 30 menit? Ada enggak yang 1 jam? Ada enggak yang 1,5 jam? Kadang-kadang bertemu dengan dokter tidak lebih dari 5 menit. Ya enggak tuh? Tidak lebih dari 5 menit, bahkan pun ada yang cuma 3 menit. Bertemu dengan dokternya tidak lebih dari 5 menit terkadang. Namun untuk proses bertemunya dengan dokter, kita bisa memakan waktu 4 sampai 5 jam. Jam 7 sudah antrian. Antrian pertama ngambil tiket antri, sudah dapat nomor antri untuk ikut proses pendaftaran. Sudah mendaftar, ke sini, sudah ke sini, baru nanti bertemu dengan ruang kliniknya. Sudah bertemu dengan ruang dokternya, antri lagi. Sudah selesai diperiksa beberapa menit, diberi resep, kemudian ditebus ke apotek, antri lagi. Betul enggak? Sudah antri lagi itu di apotek, Masya Allah. Kenapa kita mampu melakukan itu? Karena kita ingin apa, Bu? Ingin sehat. Dan kalau di bulan Ramadan ini kita melakukan ziarah
ziarah kita kalau ada saudara kita yang sedang sakit, siapa saja yang sedang sakit di rumah sakit, kita kan dianjurkan ziarah atau membesuk. Maka Masya Allah, baru terasa yang sakit okeylah sudah terbujur, itu sakit mungkin takdir Allah, kita doa mudah-mudahan Allah sehatkan. Tetapi tidak hanya yang sakit, orang yang menunggu orang yang sakit itu juga luar biasa. Maka oleh sebab itu ketika Allah titipkan kepada kita dalam kondisi sehat, maka jangan disia-siakan kesehatan itu. Karena orang yang hari ini menunggu orang yang sedang sakit, padahal dia tidak sakit, dia juga meminta kepada Allah. Ketika datang waktu malam, berkumandang azan Isya, dengar dia waktu berbuka, dia menemani saudaranya, dia menemani ayahnya, dia menemani ibunya atau siapa saja di rumah sakit, padahal tidak sakit, tapi dia mendampingi. Datang waktu berbuka, datang waktu sahur, datang waktu sholat tarawih. Kira-kira Pak Bu, apa yang terbayang di kepalanya? Apa yang terbayang? Ya Allah, andaikan hari ini aku masih bisa diberi nikmat untuk bisa berbuka dan sahur bersama di rumah, tapi hari ini Engkau takdirkan aku berbuka dan sahur di rumah sakit. Itu kata orang yang menjaga orang sakit. Orang menjaga belum sakit, baru menjaga, tapi dia sudah mengatakan itu. Datang waktu Isya, datang waktu tarawih, dia mengatakan dalam hatinya, Masya Allah, ya Allah, malam hari ini hamba belum tentu bisa sholat tarawih, padahal kemarin hamba ikut sholat tarawih di masjid secara berjamaah. Maka ketika ingat itu, baru dia sadar begitu besarnya nikmat sehat ketika malam kita diberikan kesempatan tarawih. Itu baru perkataan orang yang menjaga orang apalagi perkataan orang yang sedang sakit, tentu akan jauh lebih lagi. Dan setiap orang yang sakit, di doanya pasti dia meminta, ya Allah, sehatkan hamba. Jika hamba sehat, insya Allah hamba akan memperbaiki ibadah hamba. Itulah cita-cita dan doa orang yang sakit. Cuman kembalinya kepada kita yang sudah mengatakan itu, apakah benar ketika kita diberikan ujian sakit, kita tidak bisa tarawih, bahkan kita tidak puasa, kita tidak bisa sahur, kita tidak bisa untuk berbuka bersama, mungkin beberapa hari, dan kita minta kembali kepada Allah, ya Allah, kembalikan kesehatanku agar aku bisa melaksanakan aktivitas itu. Cuman terkadang ketika sudah sehat kembali, letakana, apa yang awak ucapkan waktu sehat, letakana. Kadang-kadang itulah penyakit manusia itu adalah lupa. Dah, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan. Dan ingat Bapak Ibu selalu muliakan, hari ini ibu pakai baju apa, pakaian apa, kesehatan apa, langkah kaki apa. Hari ini yang kita pakai insya Allah itu akan menjadi hujah, menjadi saksi di mata Allah. Wahai baju, wahai mukena, wahai sarung, bahkan nanti wahai kaki yang sudah mulai sakit, wahai kepala yang sudah mulai agak pusing berdiri lama di belakang imam, yakinlah ketika digunakan untuk menghadap Allah, dia bersaksi di depan Allah bahwa kaki inilah yang digunakan untuk melangkah menuju masjid dan berdiri di belakang imam sebagai makmum dalam salat berjamaah. Masya Allah,
alangkah nikmatnya nanti kita dibela dan dibantu oleh seluruh anggota tubuh kita, bahkan apa yang kita pakai berhujjah di mata Allah, di depan Allah. Terasa nikmatnya hidup ini. Mudah-mudahan nikmat sehat itu bisa kita gunakan, karena tidak semua orang diberi untuk itu. Yang keempat, ini keempat ini agak parah kata. Nabi itu, masya Allah. Kata Nabi, wa min hayatika limautik. Wahai umatku, wahai hamba Allah, jagalah hidupmu. Wa min hayatika qabla mautik, atau wa min hayatika limautik. Jaga hidupmu sebelum datang sebuah keputusan yang semua makhluk yang bernyawa sudah diponis. Ketika kita datang ke dokter saja, diponis kita dengan sebuah penyakit, masya Allah kita terkaget-kaget dan kita cukup shock. Tetapi sebenarnya semua manusia yang hidup di dunia ini sudah lebih awal sudah diponis oleh Allah. Apa tu Pak Pir ponisnya? Kecil, besar, muda, tua, kurus, gemuk, tinggi, rendah, kaya, miskin, melarat ataupun papa, semuanya sudah diponis oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada masanya nanti ketika engkau tidak bisa lagi menikmati kehidupan dunia, diakhiri dengan perpisahan antara roh dengan jasad. Kalau orang kesehatan mengatakan mati itu adalah berhentinya detak jantung. Yang kedua, tidak berjalannya saraf atau perputaran darah di kepala. Tetapi sebenarnya kematian itu ketika Allah melepaskan roh dari jasad kita, dan semuanya akan berubah dengan perubahan yang dahsyat. Hitungan menit akan berubah semuanya. Masya Allah. Maka kata Nabi benar, syihatik hayataka wa min hayatika limautik. Gunakan alhamdulillah ya Allah, kami masih hidup. Maka kita gunakan hidup sebaik-baiknya, karena di dunia hidup cuman satu kali. Sebelum datang masanya, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela. Dan itu adalah mau'izah untuk kita semua. Bu, sebaik-baik orang adalah orang yang mempersiapkan rumah masa depannya. Masya Allah. Udah 4 ya Bu? Kita sambung dikit ya. Masih bisa menggabungkan dengan hadisnya. 4 ya. Mudah-mudahan kita bisa jaga. Tapi ada hubungannya. Hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu, kata Rasulullah, ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'ud darajah. Bala, qalu bala ya Rasulullah. Apa kata Rasul dari hadis Abi Hurairah? Hadis dari Abi Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai sahabatku, adakah engkau mau aku tunjukkan sebuah amalan, sebuah perbuatan, adullukum, aku tunjukkan, jika engkau berbuat, yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'ud darajah, engkau akan dilepaskan, engkau akan dihilangkan semua kesalahan dan dosa-dosamu, dan engkau akan diangkat derajatmu. Kata sahabat, qalu
bala, baik ya Rasulullah. Akhirnya Nabi berkatakan, Nabi berkata, isbahul wudu'u alal makari. Kalau engkau ingin dihapuskan kesalahanmu, ingin diangkat derajatmu, maka yang pertama, sempurnakan wudukmu walaupun kondisi sulit. Rahasia pertama, sempurnakan wuduk. Hari ini Masya Allah, kalau kita lihat orang berwuduk, ada yang cuma dilempar-lempar kakinya kan, basuh kaki lempar-lempar, gosok-gosoknya. Masya Allah. Padahal kaki itulah yang akan membawa kita, langkah itulah yang akan membawa kita ke surga atau ke neraka. Kalau kita bawa ke masjid, ke ibadah, insya Allah, al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka inilah. Tapi ketika mereka basuh dalam berwuduk, mereka tidak sempurnakan, mereka tidak maksimalkan, padahal kaki itulah yang akan menjadi saksi di mata dan di depan Allah. Maka rahasianya, ketika kita mampu menyempurnakan wuduk kita, Allah akan hapuskan dosa kita. Insya Allah, Allah akan muliakan kita. Hadis riwayat Bukhari, dalam hadis 44, saya takut salah ya, tapi dalam Sahih Bukhari hadis ke 4000 sekian. Yang kedua, wa kasratul khata ilal masjid. Itu yang kedua. Kalau engkau ingin diangkatkan derajatmu dan ingin dilepaskan dosa-dosamu, gugur kesalahanmu, maka banyakkanlah langkahmu menuju tempat sujud atau menuju masjid. Salah satu rahasia ingin mendapatkan kehormatan di mata Allah, diangkat derajatnya, dihilangkan kesalahan kita, maka banyakkan langkahnya menuju masjid. Masya Allah. Dan yang ketiga, wantazarus shalah ba'da shalah. Kita ingin diangkat derajat kita, dihapuskan dosa kita, ketika seseorang bisa menjaga dan menunggu waktu sholat setelah datang waktu sholat. Setelah sholat subuh ini kita ingat apa? Hamba Allah yang baik adalah ketika setelah sholat subuh selesai, dia sudah mulai merencanakan, memplanning dan membayangkan, bahkan sudah mulai meniatkan untuk persiapan sholat zuhur nanti. Dan ketika sudah bertemu dengan sholat zuhur, selesai melaksanakan sholat zuhur, wantizar, dia menunggu, dia mempersiapkan, dan dia sedang menanti datangnya waktu asar. Dan ketika bertemu dengan waktu asar, wantizar, dia menunggu lagi, ya Allah, pertemukan hamba dengan maghrib. Dan ketika bertemu dengan maghrib, dia kembali intizar, ya Allah, pertemukan hamba dengan isya. Dan orang-orang yang selalu menunggu waktu sholat, maka Allah akan angkat derajatnya, Allah akan hapuskan kesalahannya. Baik, karena waktu syuruk sudah masuk, cukup itu mungkin yang dapat disampaikan. Ada mungkin yang mau kita ini kan? Ya Pak. Kaji panjang itu Pak. Hidup cuman satu kali di dunia ya Pak ya, kata kunci dunia ya. Mati itu di dunia satu kali, tapi Allahu yuhyikum summa yumitukum, nanti satu saat summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ingat, memang hidup di dunia satu kali dan mati di dunia juga satu kali, tetapi mati di dunia ini bukan menutup cerita, tetapi adalah membuka cerita baru. Ya Pak Ji. Dan ingat, perjalanan lebih panjang ketika setelah kematian. Perjalanannya tidak ada finishnya.
Kalau di dunia Pak ada finishnya, tapi ketika perjalanan di akhirat tidak ada finishnya. Maka persiapannya dari sekarang agar perjalanan panjang itu bisa selamat. Nah itu ya. Makasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.